Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat karunia yang tiada terhingga, senantiasa mohon pertolongan kepada Allah dalam segala urusan, senantiasa berlindung kepadanya dari buruknya jiwa-jiwa kita, hawa nafsu kita, dan dari jeleknya amal perbuatan kita. Dan mari kita senantiasa memohon petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tetap berada di dalam agama ini hingga kita meninggal husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, mari kita mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, yakni kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta siapapun yang mengikuti dengan baik jejak langkah beliau hingga yaumul akhir. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa merupakan bekal kita menuju keabadian. Di dunia kita menjalankan takwa, maka di dunia kita akan hidup bahagia, berlanjut dengan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Sebagaimana tadi sudah dibacakan ayat-ayat tentang takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sering kagum bahwa kalau kita memiliki sebuah program di perangkat-perangkat canggih teknologi kita yang sanggup meringankan tugas kita, yang sanggup menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan kemudian lebih sederhana, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu pada produk kita, dan kita sendiri adalah produk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Dia menciptakan kita sebagai manusia yang hidup itu sudah terprogram dengan program yang sempurna. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang Allah programkan dalam hidup kita ada dalam satu ayat yang sering kita mendengarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana bentuk program tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran, telah mengutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah program terbesar, program terbaik, yang paling sempurna untuk produk Allah yang namanya manusia, sehingga manusia itu akan mengikuti apa yang Allah inginkan, apa yang Allah serukan kepada manusia,
Allah menyeru kepada keridhaannya, Allah menyeru kepada jannahnya, dan Allah melarang segala sesuatu yang membuat manusia menyimpang dari tujuannya. Dan masalah-masalah yang besar dalam kehidupan kita akan tuntas setuntas-tuntasnya kalau kita mau diprogram oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ada permasalahan penting, 4 permasalahan dalam kehidupan ini yang kalau mengikuti aturan-aturan Al-Quran itu akan tuntas selesai. Yang pertama adalah masalah takwa. Hadirin, takwa kepada Allah ini merupakan permasalahan yang paling besar. Takwa kepada Allah terus-menerus digaungkan oleh setiap khatib Jum'ah. Bahkan dia takwa itu, wasiat takwa merupakan rukun dari khutbah Jumat. Kalau suatu khutbah Jumat tidak ada wasiat takwa, maka tidak sah khutbah Jumatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa program dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa ini? Tadi sudah disebutkan dalam ayat yang terakhir dibaca. Kalau kita taat kepada Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan rasulnya, dan itulah ketakwaan kepada Allah, faqad faza fawzan 'azima, maka dia akan memperoleh kesuksesan, keberuntungan yang paling besar. Yani bukan hanya keselamatan di dunia, kebahagiaan di dunia, keberuntungan di dunia, tetapi sampai kepada kebahagiaan, keselamatan di akhirat, di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keridhaannya. Hadirin, bagaimana kita harus memprogram diri kita, bangsa kita agar bertakwa kepada Allah? Itu sudah dikatakan dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan kalau seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan semuanya permasalahan dia, hidupnya akan ada solusinya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dari besaran-besaran yang hanya Allah yang mengetahuinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka permasalahan yang kedua yang kita juga harus mengikuti aturan-aturan dari Al-Quran, program-program dari Al-Quran adalah masalah bersyukur kepada Allah. Karena keberkahan-keberkahan, pintu-pintu rezeki, karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan selama ini, itu akan dikuatkan, bahkan akan ditambah, baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas, kalau kita bersyukur kepada Allah. Tentang bersyukur kepada Allah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingat, Allah sudah memberikan pengumuman. Apa pengumuman itu? Sungguh kalau kalian benar-benar bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka akan kami tambahkan nikmat-nikmatku kepada kalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur dengan hati kita, menerima segala kenikmatan, dan yakin seyakin-yakinnya hanya Allah yang bisa memberikan kenikmatan-kenikmatan seperti ini. Dengan lisan kita bersyukur, banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan berterima kasih kepada siapapun manusia yang telah menjadi wasilah atau perantara dari kenikmatan-kenikmatan Allah itu datang kepada kita. Yang pertama manusia itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenikmatan sehebat apapun yang kita terima, kalau kita dalam keadaan kufur, itu semuanya bukan kenikmatan. Itu adalah istidraj, itu adalah menjadi wabal, menjadi bahaya bagi kita. Maka manusia yang paling berjasa membuat kita beriman hari ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantunkan dengan mulut kita salawat serta salam kepada beliau. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Dan dengan perbuatan kita bersyukur kepada Allah dengan menjadikan semua kenikmatan-kenikmatan dari Allah itu diperuntukkan
untuk akhirat, untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi ikutilah program dari Al-Qur'an, bagaimana dia membimbing kita semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikutilah petunjuk-petunjuk khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni sebaik-baik petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan yang ketiga, hadirin rahimani wa rahimakumullah, adalah kita sebagai manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti akan banyak berbuat salah, tetapi orang yang terbaik dari mereka yang sering berbuat salah, mereka sering pula bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah yang ketiga ini adalah masalah kita menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang dicabutnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kita kalau kita bermaksiat, Al-Quran sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mengubah keadaan mereka sendiri. Dulu mereka diberikan kenikmatan kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tapi mereka kemudian mengubah keadaan mereka dari syukur menjadi kufur, dari taat menjadi maksiat. Maka kemudian Allah mengubah keadaan mereka. Allah cabut kenikmatan tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita katakan tadi, semoga kita terus-menerus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan beribadah dengan baik kepadanya, dan kita tidak akan bisa menjauhi maksiat-maksiat tersebut, dan kita tidak akan diilhami untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kita. Karena hal pertama, bukanlah keburukan orang lain yang akan menghancurkan kita, tapi keburukan diri kita sendiri. Hadirin, keburukan dari orang lain di dunia kadang-kadang menjadi pahala di akhirat. Orang menzalimi kita, maka kita nanti di akhirat sebagai bayaran dari kezaliman mereka terhadap kita, maka pahala mereka dilimpahkan kepada kita. Dan kalaupun itu sudah habis, maka kesalahan-kesalahan kita ditanggung oleh si penzalim. Tapi keburukan kita yang nanggung. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka segeralah bertobat kepada Allah. Yani ini permasalahan yang keempat, bagaimana kita bertobat kepada Allah. Maka dengan tobat itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, semua kenikmatan yang dicabut itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keburukan itu kemudian akan jadikan kebaikan. Syaratnya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan aku telah mengatakan, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, beristighfarlah kalian wahai umatku kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah yang Maha Pengampun. Maka niscaya akan turun hujan yang lebat dari langit sebagai sumber dari berbagai kenikmatan di muka bumi. Dan kemudian akan kami perkuat kalian itu dengan harta kekayaan, yakni harta kekayaan yang berada di tangan orang-orang yang soleh. Ni'mal malus solih lil rajulis solih. Harta-harta yang terbaik itu ada di tangan orang-orang yang terbaik. Dan kemudian akan kami perkuat dengan anak-anak keturunanmu.
yakni anak-anak keturunan yang soleh dan solihah. Dan itulah yang akan memperkuat perjalanan kita menuju keabadian. Bahkan bukan hanya itu, kalau kalian banyak beristighfar kepada Allah, bukan hanya turun hujan yang lebat, bukan hanya kalian diberikan kekuatan dengan harta kalian, diberikan kekuatan dengan anak-anak keturunan kalian, tapi telah kami jadikan bagi kalian nanti, tunggu, yakni kebun-kebun yang produktif, sungai-sungai yang mengalir. Itu semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu akan kembali dibuka asal kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, 4 permasalahan ini, yakni bertakwa kepada Allah, bersyukur kepadanya, dan kemudian kita menjauhi berbagai maksiat, segeralah bertobat kepada Allah. Kalau 4 program itu saja sebagian dari banyak program-program di dalam Al-Quran untuk kehidupan kita, maka insya Allah kita akan mulus, hadirin rahimani wa rahmakumullah, menuju keabadian dengan selamat sentosa, dijauhkan dari neraka dan didekatkan kepada surga, bahkan diberikan al-husna, kenikmatan yang terbaik, serta bonusnya yang tertinggi, kenikmatan di jannah, yakni melihat Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.